Istanbul, saya terbang ke sini. Jadi penerbangannya panjang-panjang. Jadi saya jadi memperhatikan ada hal-hal yang aneh di pesawat. Pertama-tama, rupanya baru saya pelajari. Setiap penerbangan selalu pilot memperkenalkan diri. My name is James Abu Bakar. Maksud saya gini, buat apa dia memperkenalkan diri? Kalau dia berani, keluar dong, salamin satu-satu kita gitu. I'm James, I'm James, I'm James. Ngapain dia di dalam kamar situ? Saya juga nggak tahu apakah dia James atau apakah Johnny. I don't care. Yang kedua, yang aneh, dia kasih tahu begini. Penerbangan kita akan 10.000 kaki. Maksud saya terbang aja. Saya juga nggak ngerti ini udah berapa gitu ya kan. Emangnya saya ukur ya kan. Emangnya saya ukur ini udah berapa nih. Oh no, it's not 10,000. 9,800 lah, you can see on me gitu ya kan. Saya juga nggak tahu dia terbang berapa. Udah gitu yang nggak enaknya lagi di pesawat. Yang anehnya juga, dia kasih tahu kemana jalannya. Dari Jakarta kita mengambil arah utara menuju ke Irak, daerah Irak kita masuk menuju Istanbul. Maksud saya, buat apa dia kasih tahu? Kan dia yang pilot, ya kan? Kalau saya naik taksi dia juga nggak kasih tahu kita ngambil dari sini ke sini ke sini, nggak usah ya kan? Emangnya saya akan ketok kokpit dan saya bilang, sir, I know the fastest way. Ya kan? Aneh-aneh ya saudara ya kan? Tes ya. Dan selanjutnya yang nggak enak lagi, dia jelasin lagi. Nanti kalau pesawat ini tenggelam atau boy, dia belum berangkat dia udah bilang just in case something happen, iya kan? Terus kita mesti pakai jaket, ya kan? Dengar nih, kasih jaket. Terus dia kasih fluid, kata orang Manado bilang apa? Fluid. Maksud saya, kalau kita udah dari Laut Atlantik, kita nggak pusing sama itu fluid, ya kan? You mean to tell me, saya pernah ada di tengah laut nggak? Kalau saya pernah di tengah laut, saya di fluid ngomongnya, nggak ada gunanya sama sekali. Itu kapal tanker bunyi, nggak ada gunanya sama sekali, ya kan? Aduh, terus ada lampu kecil. Lampu di sini, katanya nanti akan tenggelam dia nyala sendiri. My goodness. Dalam hati saya nih, lampu kalau di Indonesia cuma untuk sentral batu akik saudara. Gila sekali dalam hati saya. Aduh minta ampun saya. Ya kan? Tapi itulah naik pesawat saudara. Kita belum apa-apa udah dibuat takut dulu. Nah, tapi saya percaya anak Tuhan Yesus selalu aman. Makanya hari ini saya mau bicara tentang di bumi seperti di sorga. Bilang sama sebelah saudara, di bumi seperti di sorga. Saya percaya hari ini kita semua kumpul sama-sama pelayan Tuhan. Nah, saya kalau di situ kayak imam besar. Sebenarnya enak duduk, gue suruh berdiri. Ya kan, apa dosa saya? Dulu di sekolah kan biasanya yang berdiri kalau yang disetrap. Iya kan? Kalau ada jiwa baru masuk sini dia bilang, ih, pendeta itu salah apa dia disetrap suruh berdiri ya kan? Kalau begini kita semua kenyataan orang baik saudara ya kan? Nah, saya percaya ada sebuah kesalahan fatal di Disneyland. Kalau sudah masuk di Disneyland, ada penipuan terbesar. Ditulis, the happiest place on earth. Saya percaya, Disneyland is not the happiest place on earth. Saya percaya church is the happiest place on earth. Lumayan. Tujuh orang bilang amin. Sebagian lagi masih belum tahu dia udah tidur atau bangun ya kan. Saya percaya, the church is the happiest place on earth. Ada 10.000 orang bilang amin. Ya kan, dalam hidup saya selalu bilang saya tidak perkatakan apa yang saya lihat, tapi saya perkatakan apa yang saya ingin lihat. Jadi saya anggap ini di depan 10.000 orang. Ya kan, 10.000
mulai ngantuk-ngantuk, saya biarin aja ngantuk-ngantuk. Pokoknya masih ada beberapa orang yang semangat-semangat ini. Saya percaya Disneyland buat kebohongan terbesar. Dia bilang Disneyland is the happiest place on earth. Tapi saya percaya the church is the happiest place on earth. Amin. Tetapi yang saya khawatir kadang-kadang mukanya pelayan Tuhan. Halo. Pokoknya dari jemaat, misalnya jemaat ada 80 begitu, saya tahu mana yang pelayan Tuhan. Yang mukanya paling stres, itulah pelayan Tuhan. Karena gini, ada banyak orang pikir to be holy, to be anointed has to be a little bit stressful life. I'm an anointed person. Hallelujah. God is good. Yeah. Saya percaya pelayan Tuhan harus orang yang mukanya paling berbahagia. Amin. You know, kalau pelayan Tuhan mukanya kayak saudara, setan juga malas ganggu. Setan juga nggak usah diganggu, kan juga jatuh sendiri kayak gitu. Gini, saya nggak habis pikir kalau pelayan Tuhan mukanya nggak happy. Amin. Loh, apalagi yang kurang dalam hidup kita? Kita ini orang kaya. Amen. Saya bingung, ada gereja yang kayaknya gila gitu kalau ngeliat orang kaya. Selalu saya bilang, gereja itu gak usah pusing ngeliat orang kaya. Ada gereja yang pecah cuma gara-gara orang kaya. Orang kaya pindah sudah ribut. Gereja gak usah ribut sama orang kaya. Kita ini orang kaya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kita ini orang kaya. Amin. Kurang apa kita? Kita punya rumah di sorga. Amin. Loh iya dong, rumah kita di sorga. Bagus nggak? Bagus, cuma kita belum mau lihat sekarang. Dan yang kedua, kemanapun kita pergi, kita dijaga. Kita tidak pernah sendiri, satu tas rambut kita tidak ada jatuh tangan masih jentuhan. Kita dijaga kata kita. Amin. Saya di Indonesia, orang ribut, jangan naik pesawat ini. Aduh, saya naik pesawat apa yang nggak saya naikin? Yang cuma untuk 4 orang, gara-gara saya tinggal 3. Saya pernah naik pesawat yang kursinya nggak ada. Betul. Ayam ada di situ. Bener. Ayam ada di situ. Ayam hidup. Ayam ada di situ. Motor ada di situ. Segala macam. Kursinya nggak ada. Makanya saya bilang, omong kosong itu pesawat mesti pakai seat belt. Saya naik pesawat itu boro-boro seat belt. Seatnya aja nggak ada. Bagaimana mau ada belt ya? Kita cuma duduk di kardus. Sampai pilotnya itu tanya sama saya, pendeta, bagaimana naik pesawat begini? Saya bilang, jangan tanya sama saya, tanya sama kardusnya. Ya kan? Karena kita kok duduk di atasnya. Tuh kardus kalau boleh ngomong, dia bilang, sudah jangan. Ini jangan asal-asal, mana berat sekali. Aduh, kadang-kala saya mesti naik pesawat yang sebelum naik mesti ditimbang dulu. Saya udah lihat timbangan, seperti ini saya punya timbangan 67 toh. Iya kan? Saya di rumah ada timbangan, pokoknya siapapun naik situ 67. Memang udah saya set begitu, jadi saya senang aja kalau saya naik 67. Haleluya ya. Orang tanya sama saya, pendeta pakai baju apa M? Ya kan? Medium bukan, Masya Allah. Sama. Ya kan? Saya naik pesawat naik aja saudara ya kan. Dan puji Tuhan, aman aja sampai sekarang. Tuhan jaga kita, ini orang kaya, rumah di sorga. Kemanapun kita pergi, dikawal Tuhan. Dan yang kita terima cuma apa yang terbaik. Apapun yang kita minta Tuhan sediakan. Amin. Cuman kadang-kala cash flow-nya aja kurang mantap. Iya kan? Berkat sih pasti turun, cuman cash flow kadang-kala kurang. Gitu paling berdoa belum turun. Cuman di cash flow. Iya kan? Jadi jangan khawatir, itu cuma urusan cash flow kok. Iya kan?
Tepat pada waktunya Tuhan bilang sama malaikat, "Kan!" Maksudnya malaikat turunin. Cair terus, tapi banjir terus. Jadi, if we committed to serve God, kalau kita udah komitmen untuk melayani Tuhan, nggak ada lagi alasan untuk tidak bersuka cita dalam segala perkara. Makanya saya bilang, kunci keberhasilan, kunci kemenangan, kunci kesuksesan sebuah gereja, yaitu kalau pelayan-pelayan Tuhannya, ya kan, bisa merasakan di bumi ini seperti di sorga. Amin. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, wah pendeta, di bumi seperti di sorga, ya kan? Kita orang Pantai Costa ini kan kalau menyanyi senang yang belakang langit biru ada mahkotaku, ya kan? Kalaupun agak girang-girang sedikit nyanyikan kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Anak-anak muda mabuk-mabuk di depan gereja di Manado nyanyi mungkin lusa atau di lain waktu, ya. Ini lagu kus-kus. Kalau GBI kan lebih banyak penyembahannya tuh, ya kan? Firman-Mu Tuhan tiada berubah, seancur begini kita hati. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, pergi jodoh dia. Kiam ada sama-sama. Jadi ya, kuncinya never separate heaven and earth. Jangan pernah ngerasa ya kita di dunia ternyata apalagi melayani Tuhan banyak masalahnya. Banyak orang nggak mau ke gereja bukan karena setan. Banyak orang nggak mau ke gereja karena melihat muka pelayan Tuhan. Halo. Pendeta jam-jam segini saya kan masih mengantuk. Pendeta ngomong jawab apa aja kita ngomong dengar. Saya ulangi, banyak orang tidak mau ke gereja. Kenapa? Seperti saya bilang, karena lihat muka pelayan Tuhannya. Kenapa? Karena pelayan Tuhan, aduh, coba lihat, ya kan? Lagu gereja aja kebanyakan badai. Di saat badai semua, ya kan? Badai semua. Coba lihat lagu dunia yang zaman-zaman sekarang. Kalau saya ikut YouTube atau apa zaman dunia sekarang, lagu Indonesia lagi rame-ramenya, ya kan? Cintaku kelepek-kelepek sama dia, ya kan? Orang dunia yang nyanyi lebih semangat, ya kan? Ayo goyang luman, bikin hati senang. Kalau dia hilang, ya kan? Orang Kristen di saat badai. Setan juga bilang, kesian dia di badai dulu ya. Hey, come on. Serve God is the best thing in our life. Amen. Hal yang terbaik yang bisa kita buat dalam hidup ini adalah melayani Tuhan. Amen. Buang dalam pikiran saudara, aduh kalau melayani Tuhan tantangannya besar, tetapi orang yang setia akan mendapat mahkota. Haleluya. Come on, wake up. Yes. We serve a great big wonderful God. Masa 10.000 tepuk tangan begitu cuma. Ini doa yang Yesus ajarkan. Doa apa? Bapa kami. Orang Katolik naikkan doa apa? Bapa kami. Pantai Costa? Bapa kami. Presbyterian? Bapa kami. Gereja Advent? Bapa kami. Gereja Betel? Bapa kami. Nggak ada yang naikkan doa Bapak saya. Itu artinya gereja boleh banyak,
Denominasi boleh banyak, iya kan? Jubah pendeta boleh berbeda, liturgi gereja boleh beda, tapi kita satu dalam Tuhan. Amin. Yesus bukan berarti semua kita doa Bapa kami, cuma orang Katolik karena dia paling Katolik tuh, ya kan? Bapa saya di sorga, Bapa kami, amin. Iya kan? Kadang-kadang gereja tuh model haleluya aja beda-beda. Satu haleluya, satu haleluya. Satu digetakin sedikit pakai echo, haleluya. Satu tambah reverb, haleluya. Satu U-nya ganti O, haleluya. Tapi tetap apa Bapak? Kami. Bapak kami, oke. Karena itu berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, amin. Kristen Bapak kami, kalau Indonesia Pancasila, ya kan? Si Ungke anak Sangir satu, hanya Ungke, mana ke gereja, nanti datang, nanti nyanda, nanti datang, nanti nyanda. Sebetulnya Fornana itu, Tuhan itu nomor berapa sih? Mana cuma cari uang, cari uang, cari uang. Akhirnya Ungke bilang, pendeta, uang buat kita nomor 6. 1 dan 5 tetap Pancasila. Tapi saya kalau lihat pelantuan tuh senyum dikit itu senang aja. Terus kayak, aduh, masalah 20 tahun sudah bawa hari ini semua. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga dikuduskan apa? Bilang sama sebelah Bapak saya di sorga. Amin. Itu aja cukup untuk membuat kita bahagia. Amin. Ya, ya. Kalau sudah tinggal di kampung, ya kan? Kalau orang Batak tinggal di Labu Boti sana, ya kan? Orang Manado tinggal di mana ya? Hah? Makeret masih kota tuh, ya kan? Di apa tuh namanya? Siau sana. Ya kan? Siau masuk dalam lagi tuh. Cara apa itu? Ya kan? Tapi Bapak saudara tinggal di Atlanta masih agak lumayan. Ya kan? Kalau masuk angin, gak cuma di apa tuh gosok-gosok pakai goraka, ya kan? Orang Manado masuk angin pakai goraka. Tapi masih mending kalau di Jakarta. Goraka tahu goraka? Jahe. Nama kerennya kalau udah sampai Amerika Ginger. Yeah. Goraka pakai ganti-ganti nama berarti. DP nama di kampung Goraka, sampai sini Ginger. Sekali Goraka, tetap Goraka. Milo aja pakai ganti nama di sini tuh, ya. Aduh, corn, yeah. Di kampung diganti lagi Milo. Malu dia pakai nama Milo di sini, ya. Kalau bapak saudara ada di Atlanta, walaupun cuma tinggal di kampung, ya kan? Kalau ada masalah sesuatu, ya kan? Ada sakit, ada apa-apa, masuk angin di sini apa namanya? Coming wind, ya. Orang Indonesia ini aneh-aneh aja. Masuk angin. Saya satu kali lagi nunggu di Bali, saya refleksi. Samping saya pijit punggung. Terus orang yang pijit bilang, wah bapak ini banyak angin nih pak. Nanti bapak yang di samping saya bilang, mas, itu anginnya siapa? Karena kan dia masuk angin, kok yang keluar sebelah, ya kan? Itu anginnya siapa? Tuh bapak santai aja gitu. Ya anginnya bapak. Nih saya cuma tinggal keluarin aja, gitu. Saya bilang, Pak, nggak usah khawatir, pakai Bluetooth dia. Orang Indonesia kan gitu. Masuk angin dikerok. Itu kalau habis dikerok, pergi ke dokter bahaya loh.
Karena dipikir ada penganiayaan istri terhadap suami nih, ya kan? And you can never explain to the doctor, what is that? Crop. Yes, with the coin, I do up and down. Hancur dunia. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami di sorga, bilang sama sebelah saudara, Bapak saya di sorga. Amin. Itu ada masalah apapun, report to him. He's in heaven. Dia ada di sorga, dia beresin semua. Berkat kita, mujizat kita, damai kita, sukacita kita, segala sesuatu yang kita perlukan, sorga yang menyediakan. Ya sudah beri dalam cahaya orang. Maka kami dulu teruskan namamu, datanglah. Let your kingdom come. Datanglah apa? Kerajaanmu. Sebelum kita nyampe ke sana, build His kingdom, build our heart. Amin. If we serve God, we have to have the heart of kingdom. Kita harus punya hati kerajaan. Amin. Kita jangan punya hati anak kampung. Orang kalau melayani Tuhan sebentar-bentar tersinggung, sebentar-bentar kecewa, boleh. Lu jangan pelayanan deh. Bener. Jadi guru TK aja deh. Serving God is entering the battle. Amin. Melayani Tuhan seperti memasuki peperangan. Serving God is entering the battleground. Amin. Nah ini, mau dia bilang, muka saya seperti ngeliat saya, ini dia Abdul Aziz kan, yang nembak di Tennessee itu enak aja. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, orang melayani Tuhan itu harus punya hati kingdom of God inside of my heart. Amin. Kalau kita belum punya itu, jangan pelayanan dulu, saudara. Kalau hati sudah masih punya bitterness, hati sudah punya kepahitan, hati sudah punya berbagai ambition gitu, ambisi masih ambisius, orang kayak gini bikin gara-gara dalam pelayanan. Suka menghasut lah, suka ngomongin orang, kita belum gini. Pokoknya dua orang ngomong monyong-monyong pasti ngomongin orang. I've been in the ministry for 31 years. Saya ada di pelayanan 31 tahun. Saya udah lihat, bener. Saya kan mulai pelayanan umur berapa? 17 tahun. Jadi sekarang saya 25. Satu kali saya sakit hati bener. Saya ini manusia kebetulan jarang emosi, jarang sakit hati gitu saya ini. Iya. Satu kali saya diomongin pendeta, masalahnya pendetanya kalau ketemu saya shalom gitu. Tapi satu kali pendeta besar sekali, terkenal lah kalau saya ngomong sudah pasti tahu. Tiba-tiba dia bilang ini, oh Gilbert itu siapa itu Gilbert? Itu orang pendeta kemarin sore cuma terkenal gara-gara masuk TV. Loh memang bener, saya ini terkenal gara-gara masuk TV aja gitu. Enggak, saya kan lebih hebat dari orang-orang itu, enggak gitu. Cuma saya nggak senang waktu dia bilang itu Gilbert pendeta kemarin sore. Nah, saya bisa bayangin nggak? Kemarin sorenya begini, gimana besok malam coba? Nah, kemarin sorenya masih gede gini, nah besok malamnya gimana coba? Iya kan? Kan yang buat saya marah itu aja. Maksudnya jangan sampai menghina kelewatan gitu dong. Gilbert pendeta kemarin sore ya kan? Nah kalau kemarin sore begini, saya bisa bayangin nggak? Perutnya mama saya segede apa kemarin sore itu sebelum ngelahirin? Kemarin siangnya deh gitu ya kan? Dia lagi beli di Chicago, dia punya pusat di Indiana. Bayangin nggak? Amin ya robbal alamin nggak? Jadi kalau we serving God dengan hati yang penuh kepahitan, hati yang penuh luka, hati yang penuh stres, kayaknya lu salah alamat deh. You bring trouble in the ministry.
If you ready to serve God, let the kingdom of God is in your heart. Amin. Itu aja dulu deh, nggak usah rumit-rumit deh gitu. Saya ini manusia nggak rumit terus bener. Ya, buat saya life is simple. Never make this life ribet. Nah, coba bingung. Never make this life ribet, ya kan? Coba. Saya cerita teman saya itu di apa tuh namanya di Philadelphia. Dia ngomong sama anaknya, don't play with the prosotan, don't play with the prosotan. Very dangerous, very dangerous. Orang lain lagi, don't be like that katu. Datanglah apa? Rajamu. Jadilah apa? Kehendakmu. Kita kan enggak kan? Jadilah kehendakku. Kalau kehendakku nggak terjadi, ngambek. Kalau masih suka ngambek, jangan pelayanan. Ikut kebaktian sekolah minggu aja. Nanti nyanyi belalai gajah yang panjang, saya burung dara, ikan di laut berenang. Tuhan penciptanya pintar tepuk tangan. Jadilah apa? Orang tuh kalau udah siap melayani Tuhan, hatinya adalah hati apa? Tuhan. Untung gua nggak emosi. Tadi gua ngomong gak ada gunanya apa? Saya bilang dia kerajaan. Kita walaupun pendeta bakal disakitin terus bisa marah. Jadi hatinya harus hati apa? Ya boleh hati gampang tersinggung, hati ambisius, hati gampang kecewa, hati memaksakan kehendak, egois, kepala batu, sok tahu, sok jago, sok pintar. Ya kan? Ya. Orang tahu tuh nggak apa-apa, tapi yang nyebelin orang yang sok tahu. Ya. Orang cantik tuh nggak apa-apa, yang repot yang sok cantik. Saya pernah ketemu orang cantik nggak? Orang cantik tuh biasa. Ayo foto yuk, biasa. Yang repot yang sok cantik. Kayaknya seluruh apa ini namanya Chicago naksir dia semua. Pernah nggak pernah ketemu orang kayak gitu? Setiap orang ketemu, kenapa dia ngeliatin gue? Kucing aja lihat dia meow. Orang cantik tuh nggak apa, orang kaya juga nggak apa. Yang sok kaya ini yang nyebelin. Setan aja lihat dia enak. Setan aja bilang gue setan tapi nggak habis setan dari dulu. Makanya kita bilang jadilah apa? Pelayan Tuhan harus punya hati. Jadilah apa? Jadi hidup tuh santai, hidup tuh asik gitu. Hidup tuh dahsyat, makanya saya bilang 3 asik-asik aja. Ya kan? Jangan hidup tuh dibawa stres gitu. Makanya saya bilang, jadilah kehendakmu apa? Di bumi ini seperti yang you have planned in heaven. Jadi gini, yang terjadi di bumi ini biarlah bukan it's depend on me, it's depend on my righteousness, but it's depend on what you have planned. Amin. Itu sebabnya Alkitab bilang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti klik. Wahyu pasal 22 ayat 14. Kita semua, saya catat di sini, dalam perjuangan menuju surga. Amin. You know, kita pelayan Tuhan. What is our target? Heaven. Ya kan? Ujung-ujungnya be heaven. Amin. Nah, kalau kita ujung-ujungnya ke surga, ngapain di sini kita bukan neraka. Semangat kita semangat neraka. Amin. Kita orang-orang surgawi, kita bukan orang yang kira-kira masuk nggak ya, itu kancing masuk surga nggak, masuk surga nggak. Kita orang surgawi yang ditempatkan Tuhan di muka bumi. Amin. Sama-sama bilang, saya bukan orang dunia yang berjuang menuju surga.
Saya orang surgawi yang ditempatkan Tuhan di muka bumi. Amin. Makanya Wahyu 22 ayat 14 bilang begini. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah apa? Mereka yang apa? Membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh apa? Sama-sama bilang sama saya, right. Right. So heaven is my right. Amin. Saya bukan berdoa, aduh kira-kira saya masuk. No. Saya orang surga yang ditempatkan Tuhan di muka bumi. Amin. So people has to see heaven in our life. Bukan berarti bukan berarti kita kadang makan. Kita pada zaman itu anak aja ngomong gitu, kita harus kelihatan buka penuh sukacita surga. Hidup kita harus penuh dengan sukacita surga. Tapi pada zaman itu tahu itu saya sudah banyak masalah, tidak banyak persoalan. Rumah tangga saya sudah lupa, hidup saya sudah lupa canggih. Lalu saya tidak bisa membaca dengan surga. Hidup saya tidak mungkin. Dan juga perlu saya biasa. Dan saya perlu berbiasa. The kingdom is inside of us. Amen. So, my Father is in heaven. He will provide everything for me. Amen. Yes. Nah, kita harus ngerti dulu, jadi pelayan Tuhan bukan, ayo siapa yang mau melayani Tuhan? Kita lagi butuh nih, kalau saudara melayani, silahkan diberkati. Oh diberkati, ya udah pelayani deh. Makanya Yesus bilang, barang siapa mau ikut aku, dia harus memikul salib dan apa? Menyangkal diri. Persoalannya banyak orang ingin melayani karena quote unquote iming-iming. Saya diberkati, saya dapat no. Serving God is ready to enter battleground. Amin. Tetapi we have the authority of God. Kita diberikan otoritas, kingdom authority. Amin. Makanya kita bilang, udah mati itu. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui apa? Pintu-pintu gerbang ke dalam apa? Kota itu. Filipi 3 ayat 20. Aha. That's the part of the kingdom of God. Sebagai bagian dari warga kerajaan Allah. Filipi 3:20 bilang apa? Karena kewargaan kita. Hello. Tadi saya bilang apa? Kita bukan orang dunia. Hello, yang berjuang menuju. Kita ada di dunia, tapi kita bukan orang dunia. Amin. Kita ada di dunia. But we just the ambassador of kingdom of heaven. Amin. Itu dulu yang haruslah mengerti. When I'm ready to serve God, kalau saya siap melayani Tuhan, I become the ambassador of the kingdom of God. Saya bagian dari apa? Sebagai apa? Ambassador. Sebagai duta. Amin. Kalau orang melayani Tuhan, lalu tempelin istrinya, orang melayani Tuhan, bilang sama istrinya tolol, nggak pakai otak, ya kan? Sampai istrinya bilang, iya pak, cuma suami goblok yang mau kawin sama istri tolong gak pakai otak, ya kan? Ngaco semua. Ya. We are the ambassador of God's kingdom. Itu dulu yang harus kita tahu. Amin. Jadi jelasnya dulu gitu ya kan. Filipi 3:20 karena dikatakan apa? Kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita apa? Menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai apa? Juru selamat. Makanya, lumayan. Jangan sampai sini hang lagi. Cie, bisa turun bisa naik kan? Cuma bisa turun nggak bisa naik. Ya bisa. Ini namanya Benki. Kalau sampai hang lagi namanya Hengki. Makanya saya catat gini, kita dapat menikmati suasana kerajaan Allah sementara kita apa? Di muka bumi. Amin. Jadi jangan pernah pikir
biarlah miskin di sini, asal kaya di surga. Saya nggak percaya. Yang saya percaya, suasana surga ada di hati kita. Amin. Amin. Mau orang fitnah kita, mau orang maki kita, mau orang jahatin kita, nggak penting. The kingdom of God is in our heart. Yes. Amin. Amin. Nah, kalau kita terus lihat masalah, saya bilang, jangan katakan apa yang saudara lihat, katakan apa yang saudara percaya dalam hidup saudara. Yes. Amin. Kalau saudara lihat, aduh rumah tangga saya masih ada masalah, aduh ekonomi saya ada masalah, aduh anak saya lagi ngaco, aduh ini lagi. Karena gini, apa saja kamu ucapkan jika kamu tidak bimbang dengan percaya itu akan terjadi. Makanya lihat, kita kan, kenapa kita stres? Antara kita apa? Di muka bumi. Nah, 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20 bilang apa? Dia udah langit lagi dia. 1 Korintus 4 ayat 20, kita baca sama-sama. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab dikatakan apa? Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, terdiri dari apa? Power. Terdiri dari apa? Kuasa. Artinya apa? Kerajaan Allah bukan cuma ngomong doang, bos. Kerajaan Allah adalah kuasa, iya kan? Kuasa yang bisa mengubahkan apa? Segala-galanya, iya kan? Makanya sahabat Diego bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sempat aku tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sempat tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. I have a bigger power. Amin. Yes. Karena kuasa yang saya miliki adalah kuasa kerajaan Allah. Amin. Nah, makanya saya bilang, if you make a commitment to serve God, kalau engkau punya komitmen untuk melayani Tuhan, remember, you have the power of God. Yes. Karena Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Nah, itu yang saya bilang, kuasa apa ya? Kuasa kerajaan Allah. Nah, klik selanjutnya, Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 12. Wahyu 22 ayat 11 sampai 12 bilang begini. Ini keadaan dunia hari-hari ini. Barang siapa yang berbuat jahat, dikatakan apa? Biarlah ia terus berbuat jahat. Ini dunia di mana kita hidup sekarang. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus apa? Cemar. Dan kita lihat dunia sekarang udah tambah jahat. Tambah jahat. Ketika Amerika udah mengizinkan laki kawin sama laki. Gini. Sorry ya. Kita kok Manado. Saya di Manado. Jadi kita Manado itu ngerti anjing baik di bawah meja maupun di atas meja. So kita tahu segala sesuatu tentang anjing. Ya kan? Anjing laki saja tidak pernah tertarik sama anjing laki. Anjing laki, kalau tomplok anjing laki, dia bilang, ngana jangan rupa manusia. Anjing laki kata geli sekali lihat anjing laki. Itu DP nama anjing. Ya, anjing kalau marah sama anjing sekarang dia bilang apa? Manusia ngana. Lebih jahat dari kita. Iya kan? Babi parampuang, babi yang dorang bilang haram, ya kan? Babi parampuang yang suka babi parampuang kalau ditempel-tempel sama babi parampuang, ngana solo lupa manusia ngana, bajau ngana, karena lagi kawin sama laki. Aduh, untung saya bukan pendeta di Amerika. Saya tidak bisa bayangkan. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama berkumpul di gereja untuk menyaksikan pernikahan dari Agus dan Bambang. Agus, apakah kau mau menerima Bambang dalam keadaan suka maupun duka?
sehat maupun sakit, dalam keadaan kekurangan maupun kelebihan. Agus, apakah jawabmu? Lalu Agus berkata, ya, dengan segenap hati. Bambang, apakah Bambang mau menerima Agus dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan? Bambang, apakah jawabmu? Iya, dengan segenap hati. Karena keduanya telah mengucapkan janji nikah, maka kedua berlutut di hadapan hadirat Tuhan untuk menerima berkat pernikahan. Pendeta angkat tangan lalu memberkati mereka berdua. Lalu Agus dan Bambang setelah didoakan diangkat oleh pendeta berdiri. Dan sekarang, karena keduanya telah mengucapkan janji nikah, maka di hadapan Tuhan dan jemaatnya, Agus dan Bambang resmi telah menjadi pasangan suami istri yang sah. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan sebagai buktinya bahwa mulai hari dan seterusnya mereka akan menjalankan hidup penuh kasih, maka Agus dan Bambang akan memberikan ciuman pertama di hari ini. Aduh, kumis dan kumis. Jadi Alkitab bilang barang siapa yang berbuat jahat, apa? Dunia ini akan support kejahatan. Nggak usah panik dan bilang, aduh, di dunia pamana. Everything is written. Amin. Amin. Alkitab lebih baru, lebih segar daripada CNN. Sebelum CNN memberitakan, Alkitab sudah memberitakan. Nothing come by surprise for the believers. Buat orang-orang percaya nggak ada yang terjadi secara kebetulan, nggak ada yang mengejutkan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus apa? Berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Tetapi for the church, for the believers, dikatakan apa? Barang siapa yang benar, biarlah dia terus apa? Berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. There is a time no people can stand in the gray area. Akan ada waktunya orang udah gak bisa berdiri di gray area. Either you are in or either you are out. Apakah engkau akan buat yang kudus dan bertambah kudus, atau engkau berbuat cemar tambah cemar? Hari-hari ini kaum politician sedang berdiri di area abu-abu, betul? Supaya dia dapat support dari berbagai instansi, betul? Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini, ya. Saya senang banget tadi pagi, saya lagi nonton CNN live, lalu ada gereja Katolik yang sedang dipersoalkan karena memberhentikan salah satu gurunya yang pernikahan lesbian. Lalu pewawancara dari CNN, you know they are very smart gitu. Dia sudutkan kepala yayasannya kayaknya. Lalu dia bilang, wah ini kalau begini tindakan yang sangat keliru, ini menentang hukum Amerika. Dia bilang, come on, this is about marriage. And marriage in Catholic Church is sacrament. Pernikahan di gereja Katolik adalah sakramen. I don't care what the Supreme Court says, but Supreme Court cannot touch our sacraments. Dia bilang, gereja Katolik dari pertama sudah menyatakan, dia bilang gitu, bahwa pernikahan sejenis idenya datang dari setan. Saya bilang gereja Katolik aja berani ngomong begini, tetapi gereja-gereja aliran karismatik, Pentakosta kadang-kadang takut gitu, takut dianggap oh ini nanti haters atau apa. Dia bilang lo kamu nggak takut nanti dianggap gereja Katolik adalah haters atau apapun? Dia bilang ini bukan pertandingan Miss Universe, ini bukan untuk mencari siapa yang disukai. Ini hanya bicara tentang prinsip kebenaran. Dan apapun yang kita akan beri prinsip kebenaran. Nah, itu yang saya bilang, harinya akan tiba.
Either you are in or out. Amen. We can never stand in a gray area. Kita nggak bisa berdiri di area abu-abu gitu, terus pengen disenengin semua orang. No. Alkitab bilang akan ada masanya kamu akan dibenci semua orang. So what? We have a greater power. Kita punya roh di dalam kita yang lebih besar. Nah, itu sebabnya selalu saya bilang, if you serve God, kalau kita melayani Tuhan, we have to have the kingdom heart. Kita harus punya hati kerajaan Allah. Amin. Iya kan? Sesungguhnya, nah, God says this, sesungguhnya, don't worry, I'll come soon. Aku datang segera dan aku membawa apa? Upah. Sama-sama bilang sama saya ada upah. Sama-sama bilang sama saya ada upah. Amin. So, jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Jangan selalu pikir gini, waduh, saya pelayanan, terus untung saya apa? Dagang cendol kalau mau. Kita nggak akan rugi, bos. Amin. Hanya orang bodoh yang mikir, lu tuh pelayanan ke gereja, nyumbang gereja, support pelayanan, untung lu apa? Untung gua urusan gua sama Tuhan, bos. Amin. My God will never cheat on me. I have a grandfather. Amin. Saya pikir lo, Tuhan saya, a conjudo God. Tuhan, my God is not a conjudo God, man. Ya, ada bahasa apa lagi tuh ya kan? Itu orang Indonesia nggak ngerti, orang Amerika nggak ngerti itu. Cuma orang Sangir yang tahu itu ya kan. My God is not a conjudo God, ya kan? Allah saya bukan Allah yang pelit, bos, ya kan? Alkitab saya bilang Allah memberikan dengan murah dan tidak membangkit-bangkit. Orang kalau nolong kita, nolongnya nggak seberapa, bacotnya nggak karuan. Sorry ya. Kan saya kan nggak kenal saudara, kan saya kata juga baru kali ini tuh. Kan saya nggak kenal saudara tuh, jadi sorry ya. Saya pernah ngalamin nggak orang nolong saudara nggak seberapa, bacotnya nggak karuan. Bener nggak? Tuh orang, kalau gua nggak tolong, udah tidur di got dia. Bikin gue ikan cuk. Ikan cuk yang tidur di got. Iya kan? Ikan cuk bahasa Inggrisnya apa ya? Chew. Chew, laying on the goat. Parah deh ya kan? Jadi manusia itu nolong gak seberapa, bacot tengah karuan. Makanya kalau sudah ditolong orang, siap-siap aja deh. Orang nolong gak seberapa, bacot, aduh, tampun. Tuh orang ya, gue, sama dia bilang, dua orang mulutnya monyong pasti ngomongin orang. Dua orang bukan gue. Makanya, as a servant of God, kalau kita dipercaya Tuhan untuk menolong seseorang, it's grace. Gak usah bangkit-bangkit, gak usah. My God is not a conjudo God. Allah saya bukan Allah yang pelit. Amin. Apapun yang kita buat Tuhan gak pernah utang. We are the happiest people on earth. Kita lah orang-orang terbahagia di muka bumi karena kita dipercaya Tuhan untuk melayani Dia dengan segenap sukacita. Sujud beri kemuliaan yang boleh buat Tuhan. Kapan pelayan-pelayan Tuhan bisa mengalami surga di bumi? Mungkin saya menatap saya dan berkata, kayaknya pendeta enak banget ya. Seperti saya bilang, saya melayani Tuhan when I was 17. I preached for the first time. Saya khotbah pertama, saya melayani Tuhan jauh sebelum itu. Tapi saya khotbah pertama kali saya umur 17 tahun. Dan sampai hari ini saya umur 21. Saya tetap melayani. So, you mean to tell me dalam hidup saya nggak pernah difitnah orang? I'm on the plane dari apa tuh namanya, dari Istanbul ke sini nih, Chicago. Tiba-tiba beberapa teks masuk ke saya, Pak, are you okay? Saya bilang, I am okay. What happened? Oh, ada isu di Surabaya, katanya Bapak mati.
Oh iya, kemarin saya mati, sekarang bangkit lagi. Ada ya. Aduh, folks, fitnah apa yang belum saya lewati, masalah apa yang belum saya hadapi, sampai buat saya akhirnya gini, satu kali pernah ada sebuah pengalaman yang unik dalam hidup saya. Saya dibesarkan begini, papa saya Ambon, Manado, Jerman, mama saya Belanda, Jerman, Polandia. Jadi kumpulan makhluk-makhluk aneh di muka bumi itu muncul dalam hidup saya semuanya. Oke, kalau kita bicara Indonesia, Ambon, Manado itu orang-orang yang paling keras. Kalau bicara Eropa, bicara Jerman Barat, Jerman Timur, Polandia, ini daerah-daerah keras. So kita dididik di keluarga sangat keras. Papa saya itu salah satu pemain karakter Black Panther yang full body contact pertama. Dia kalau pukul anak, nggak mau tahu laki atau perempuan, harus berdarah dulu. Kalau dia belum lihat darah, dia nggak akan berhenti pukul kita. Saya sama kakak saya kalau berantem, langsung satu dikasih golok, satu dikasih pedang, suruh bacok-bacokan. Sehingga buat kita, itu dari umur 5-6 tahun loh. Jadi umur 5-6 tahun pegang golok, pegang pedang, itu udah biasa buat kita gitu. Makanya sekarang saya kalau lihat FPI, ya ilah, lu belum ada apa-apanya sama bapak gua lu. Jadi kita udah terdidik dengan sangat keras gitu. Sehingga dalam hidup saya pikir biasa aja gitu. Nah, anak-anak saya pastikan nggak harus lewati itu. Sehingga apa yang terjadi? Lama-lama saya pikir anak-anak saya terlalu manja. Satu kali kita lagi di Pantai Kuta, saya bilang ini nggak boleh nih anak saya manja-manja begini. Saya tarik mereka semua ke tengah-tengah laut. Kita dulu kan berenang cuma di Bidaria tuh. Cuma itu kan tuh tempat berenang ya kan. Oh di mana lagi? Ya kan? Tempat berenang yang lain mahal. Ya kan? Tapi papa cuma bawa ke Binaria dulu. DP nama belum Ancol, masih Binaria. Iya tuh. Hiburan cuma Binaria sama Taman Ria. Cuma itu kan tuh. Iya kan? Zaman sekarang buat ada mall. Kita dulu paling pasar rumput. Cuma itu. Hebat-hebat kalau mau Natal, pasar baru. Cuma itu, iya kan? Nggak ada lagi yang lain. Cuma itu aja ya kan. Saudara gue kasih dalam Tuhan. Sekarang saya pikir anak saya kenapa pada panako semua ini. Jadi saya bawa ke Pantai Kuta, saya bawa ke laut. Betul ya. Semua pegang saya kiri kanan bertiga kan, tuh anak kan. Semua pegang. Dia bilang papa takut papa. Iya, takut lihat itu ombak tuh. Wah, saya bilang ini repot nih. Punya 3 anak panahku semua ini. Akhirnya kebetulan kalau saya di di Kuta sama istri saya, kita suka ngobrol-ngobrol sama Kuta Boy yang jual-jual teh botol segala macam, sekedar ngobrol-ngobrol sharing hidup lah gitu ya kan. Jadi saya panggil, ini tolong nih, anak-anak saya panahku semua nih, coba atur dulu ini. Jadi dikasih boogie board ke apa itu, ya kan? Kasih boogie board, lalu dilatih. Saudara tahu sejam kemudian apa yang terjadi? Anak saya 3 lagi pegang boogie board. Saya tanya, where are you going? Dia bilang ke sana deh. Ngapain? Cari ombak yang lebih besar. Saudara, tiba-tiba seperti sesuatu Tuhan kasih buat saya. Kita nggak usah takut sama ombak. Tapi if we know, setengah jam pertama botol minum, setengah jam kedua Coca-Cola, setengah jam ketiga nasi goreng babi. Kamu udah perjanjiannya begitu. Pokoknya setengah jam pertama aqua, setengah jam lagi Coca-Cola, Coke Zero. Kalau berhasil 1,5 jam, nasi goreng babi. Saudara, tiba-tiba dia enak aja dia cari ombak yang lebih besar. Saya tanya, kenapa namanya itu? It's dangerous. No, that we know how to do it. Saudaraku, jadi hidup bukan soal besarnya ombak, tetapi soal bagaimana kemampuan kita. Amin. Satu kali saya ada di Nia Selatan.
Nia Selatan itu, waduh, in the middle of nowhere, saudara. Saya ke Nia Selatan, tiba-tiba saya lihat, ini orang bule bikin apa di sini? Saya tanya, kenapa banyak orang bule di sini? Dia bilang, oh ini surfing, pendeta. Loh, kenapa mereka nggak main di Bali? Nggak bikin apa ya di Nia Selatan? Dia bilang, this is the best wave. Itu dia punya ombak bisa naik di 6 sampai 7 meter. Dan ini semua profesional. Karena yang di Bali itu hanya untuk leisure, untuk pleasure aja. Tetapi kalau yang profesional itu mainnya di Nia Selatan. Dia punya ombak menggulung betul-betul gitu. Wih, tapi kita melihatnya enak, saudara. Saya jadi, kebetulan ada pelatih di situ, saya juga pengen ikut toh. Ya kan? Jadi saya taruh itu, apa tuh namanya? Board. Ya kan? Saya coba. Susah ternyata. Susah. Mereka tuh enak aja lihat ombak sih. Saya juga pengen tuh. Maksud saya pengen fotonya aja saya sih. Ya. Tapi boro-boro berdiri. DP ombak, wih kita takut banget. Dalam hati saya nggak diombak aja dari tidur berdiri susah. Apalagi kuat pakai ombak. Malah mau hilang. Paling orang melihatnya tuh ikan paus. Jadi jangan bilang sama saya, pendeta, tapi kita living in states like Chicago, it's not that simple, pendeta. Ini nggak segampang yang pendeta pikirin. Hari ini saya cuma mau bilang, it's depend on what is in your heart. Amin. Kalau kita punya hati kingdom of God, kalau kita punya hati kerajaan Allah, ini yang saya bilang. Kapan peran Tuhan mengalami surga di bumi? Ada 42 langkah. Apa pendeta? 42? Ya, sampai ini kebaktian sampai besok malam tuh. Satu. Sebab orang Jawa baca Pancasila. Satu. Gusti Allah orang-orang koncone. Maksudnya Tuhan Allah gak ada temannya sendirian. Orang Batak bilang, jawab salah nak di surga. Maksudnya Tuhan sendirian di surga, gak ada teman-teman yang lain. Turut berduka cita. 1 Korintus 2:16 bilang, sebab apa? siapakah yang Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat apa? Menasihati dia. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kami memiliki apa? Satu. Kapan kita melayani Tuhan as a servant of God, lalu kita punya suasana surga? Jika kita mampu berpikir sebagaimana apa? Kristus berpikir. Sekarang saya mau tanya, Paulus yang ngomong ini, kami memiliki pikiran Kristus, pertanyaan saya, dia ada masalah nggak dalam hidupnya? Bukan ada lagi. Sampai dia bilang dari sekalian rasul, aku rasul yang paling hina. Halo, jelas sampai di sini? Tetapi dia bilang, kami memiliki apa? Pikiran Kristus. Our mind is the battlefield. Tempat pertama yang setan serang dalam hidup kita adalah pikiran. Betul nggak? Ketika kita mulai berpikir gini, saya melayani Tuhan tuh untungnya apa? Udah. Kita jadi a troublemaker in the ministry. Kita mulai ngomong, kita mulai menghasut, ya kan? Nah, selalu saya bilang, awalnya banyak perpecahan, awalnya banyak persoalan dalam gereja. Kenapa? Orang-orang yang tidak berpikiran Kristus. Karena suasana hatinya bukan suasana hati kerajaan Allah. Makanya saya bilang, mutlak orang boleh pintar, orang boleh kaya, tapi kalau dia nggak punya suasana Kristus dalam hatinya, jangan pelayanan dulu. Karena kalau nggak, dia jadi agennya setan dalam pelayanan, saudara. Yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan kekacauan, yang menimbulkan konflik. Kenapa? Karena setiap pelayan Tuhan mutlak harus punya apa? Suasana kerajaan surga. Dan mulai dari apa? Berpikir. Ya. Setiap kali ada masalah, so what? Yesus saja punya masalah kok di muka bumi, amin? Betul nggak? Kalau setiap kali punya masalah kita mau mundur dari pelayanan, kalau setiap kali kita punya masalah kita mau kecewa, setiap kali kita ada masalah kita udah mikir jangan-jangan begini, jangan-jangan. Boleh nggak mulai sekarang jangan pikir jangan-jangan? Boleh nggak setiap kali masalah apapun kita
Pikirnya saudara, aku percaya. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya. Aku percaya. Kita melayani Tuhan kok, apalagi sih kalau kita takutin? Ngapain sih kita sebentar-bentar jangan-jangan begini, aduh jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Boleh nggak kita mulai sekarang nggak ada jangan-jangan? When we serve God, aku percaya rumah tangga saya akan dipulihkan. Aku percaya karena ekonomi saya akan diberkati. Aku percaya penyakitku akan sembuh. Aku percaya hari depanku cemerlang. Aku percaya Tuhan akan membela aku. Aku percaya karirku akan naik. Aku percaya apa yang tidak pernah aku pikirkan itu Tuhan sedia. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya. Aku percaya. Amin. Never let the devil intimidate your mind. Jangan biarkan setan intimidasi pikiran saudara. Amin. Yang kedua, Matius 7:12 bilang, segala sesuatu yang apa? Yang kamu kehendaki saudara berbuat kepadamu, apa? Berbuatlah demikian juga pada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan apa? Kitab para nabi. Berarti yang kedua, bagaimana supaya kita punya suasana sorga di hidup kita senantiasa? Bukan berarti kita nggak ada masalah, bukan berarti kita udah beres semuanya. Tapi jika kita tidak melakukan apa? Jika kita tidak melakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kita ingini. Kalau sudah nggak ingin dikasarin oleh suami saudara, jangan kasarin. Kalau sudah nggak ingin dibentak, jangan bentak. Kalau sudah nggak ingin diomongin orang di belakang, jangan omongin orang. Kalau sudah nggak ingin orang tuh curigaan sama saudara, jangan curigai orang gitu. Ups. Masa 10.000 gak ada yang bilang amin kayak barang satu? Ya kan? Kan gak lucu, masa saya khotbah saya yang bilang amin sendiri? Ya. Saudara, kita harus melakukan pada orang lain seperti apa yang kita ingin orang lain berbuat. Kan lucu. Masa gue yang khotbah, gue yang amin sendiri? Ya kan? Jadi hidup ini gak serumit yang sudah bayangkan, ngerti gak Pak saya? Pokoknya kalau saya gak ingin dikasarin orang, jangan kasarin orang. Iya kan? Kalau kita gak ingin dijahatin orang, ya jangan berbuat jahat. Apa yang kita tidak ingin orang lain perbuat kepada kita, jangan perbuat. Amin. Iya kan? Kalau saya gini, kalau saya salah, saya maunya suami saya ngampunin saya. Berarti kalau suami saya salah, saya ampunin, kan gitu. Jelas gak sampai di sini? Iya kan? Kalau saya salah, saya nggak suka istri saya ngungkit-ngungkit kesalahan saya masa lalu. Berarti kalau istri saya salah, saya juga nggak boleh ngungkit kesalahannya apa? Masalah. Banyak orang tua Indonesia menimbulkan kepahitan buat anak-anaknya. Tahu nggak kenapa? Kita gendong anak kita, naning dulu. Ini anak siapa? Coba. Sakit hati tuh anak. Ya. Coba kalau sudah tua, ini kakeknya siapa ini? Bilang aja, ini anak papa yang hebat ya kan? Belum apa-apa kita udah buat penolakan sama anak kita. Ini anak siapa? Iya kan? Kalau anaknya bisa ngomong, dia bilang, anak setan sebelah. Ya. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. 3. Galatia 6:7. Jangan sesat. Kalau tidak membiarkan dirinya dipermainkan, kenapa ditabur orang? Itu juga akan dituai. Itu juga akan dituainya. Jadi yang ketiga, kapan kita memiliki suasana surga? Jika kita mengerti sebuah hukum yang bernama apa? Tabur Tuhan. Tabur Tuhan. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Loh, saya tidak percaya hukum karma. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, oh ini seperti karma dong. No, bukan karma. Karma itu gini, saya menolong orang supaya satu saat kalau saya susah ada pertolongan buat saya. Itu kan karma. Loh, tabur tuai tidak. Apapun yang saya tabur, ya kan? Tuhan yang akan menumbuhkan segalanya buat saya. Amin. Jadi artinya gini, orang kalau percaya takdir atau orang percaya hukum karma, jadinya gini, saya pokoknya ada orang susah, saya tolong. Supaya satu saat saya juga ditolong. Jadi fokusnya bukan pada orang, tapi fokusnya pada diri saya.
Hukum tabur tuai itu nggak gitu. Hukum tabur tuai pokoknya saya menabur kasih karena saya tahu saya juga akan menuainya. Amin. As simple as that. Amin. Artinya gini, kalau dalam pikiran saya menabur ketakutan, kekhawatiran, maka yang saya tuai juga adalah penderitaan dan kesengsaraan. Ngerti nggak? Jadi saya tabur aja damai di pikiran saya. Saya tabur aja kasih, saya tabur saja firman Allah. Maka saya juga akan menuai apa? Kemuliaan Tuhan. Amin. Jelas nggak sampai di sini? Ya. Selanjutnya, yang keempat. Aha. Galatia 3 ayat 3 bilang apa? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, bahwa kamu sekarang mengakhirinya di dalam apa? Daging. Jadi yang keempat, bagaimana kita memiliki suasana sorga dalam hati kita sebagai pelayan Tuhan. Jika kita memulai dengan roh dan tetap mengakhirinya dengan apa? Roh. Ya kan? Why we are here. Kenapa saya melayani Tuhan? Because God has called me. Amin. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena Tuhan yang memilih kita. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi pelayanan it's not about me, it's not about the church, it's about my Jesus. Amin. Kapan saya berhenti melayani? When my Jesus said stop. Amin. When the people say stop, I will serve God anyway. Amin. I don't care. Waktu hati saya sakit, waktu hati saya tersinggung, saya tetap melayani Tuhan. Why? Because God has called me. Amin. Nah, ketika kita kadang-kadang bodoh kan, kita mulai dengan roh. Tetapi ketika kita tersinggung, kita kecewa, kita mundur. Loh, kan ribet. Makanya Alkitab bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Kecewa bukanlah keadaan. Mungkin seorang menatap saya berkata, pendeta tuh enak aja gitu yang ngomong, jangan kecewa. Emangnya hati saya dari besi baja apa? Gitu. Kecewa bukan keadaan. Selalu saya bilang, kecewa is a choice. Kecewa bukanlah keadaan, tapi kecewa adalah sebuah pilihan. Hal yang mengecewakan tidak selamanya harus membuat saya kecewa. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Ketika Daud menolong Saul, ketika Saul kemasukan roh jahat, dia mainkan kecapi lalu roh jahat itu keluar. Tiba-tiba Saul melempar dia pakai tombak. Saul berusaha membunuh dia berkali-kali. Pertanyaan saya, hal itu mengecewakan nggak buat Daud? Sangat mengecewakan. Pertanyaan saya kedua, Daud menjadi kecewa nggak? Enggak. Kenapa? Karena Daud bilang Tuhan adalah gembala takkan kekurangan aku. Amin. Ketika Yusuf di rumah Potifar, Yusuf melakukan segala sesuatu yang terbaik buat Potifar. Sampai dia udah dianggap bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai anak. Tetapi kemudian difitnah, hamba Ibrani yang kamu yang memperkosa aku. Lalu Potifar dengan bodohnya tanpa ngecek, tanpa apapun, tiba-tiba melempar dia ke dalam penjara. Pertanyaan saya, mengecewakan nggak? Yusuf jaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kelihatannya quote unquote membiarkan dia masuk penjara. Mengecewakan nggak? Pertanyaannya, Yusuf menjadi kecewa nggak? Enggak. Kenapa? Karena Yusuf tahu manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Amin. Jadi kecewa bukan keadaan. Kecewa adalah pilihan. Dan kalau saya boleh jelaskan, maka kecewa adalah pilihan yang bodoh. Ngapain kita menjadi kecewa? Amin. Ada orang yang kecewa sama mantannya lah. Ada orang yang kecewa sama orang gereja lah. Ada orang yang kecewa karena tersinggung lah. Hari ini saya mau bilang, bisa nggak sih kita jadi orang yang lebih tough gitu dalam hidup ini? Bisa nggak sih kita jadi orang yang tetap memandang Yesus dan berkata, aku percaya kepada Tuhan dan Dia tidak akan pernah meninggalkan dan mengecewakan aku. Kalaupun manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan. Makanya kalau kita mau ngalamin suasana surga,
Kita mulai dengan roh dan harus tetap mengakhirinya dengan apa? Roh. Artinya gini, yang kita pandang ada Tuhan. Kita biarkan the Spirit of God teach us a lesson. Karena selalu saya bilang, in every problem there is always message of God. Di balik setiap masalah hidup pasti ada pesan Tuhan. Amin. When we grab the message of God, waktu kita ambil pesan Tuhan itu, we will be amazed. Kita akan kagum lihat apa yang Tuhan bisa buat hidup kita. Amin. Selanjutnya, Ulangan 28 ayat 1-3. Jika engkau apa? Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan apa? Mengangkat engkau. Sama-sama bilang akan mengangkat saya. Sama-sama bilang akan mengangkat saya. Sama-sama bilang akan mengangkat saya. Di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2 bilang segala berkat ini akan datang apa? Kepada saya. Amin. Sama-sama bilang segala berkat ini akan datang kepada saya dan menjadi bagian saya jika saya mendengarkan suara Tuhan Allah. Amin. Ayat 3 klik. Yup. Mr. Henky datang lagi. Sama-sama bilang sama saya, diberkatilah saya di kota. Diberkatilah saya di ladang. Amin. Jadi yang keberapa? Yang kelima. Kapan saya memiliki suasana surga? Jika saya memegang ajaran Tuhan dengan apa? Setia. Kadang-kala ego kita harus kita runtuhkan. Amin. Kadang-kala sok tahu, sok pintar, sok jago kita harus kita runtuhkan. Kadang-kala merasa diri benar sendiri ini harus kita runtuhkan. Yang harus kita pegang adalah apa? Perintah Tuhan. Yesus bilang gini sama Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Buat Petrus gampang gak sih dengar suara itu? Saya mau tanya, itu suara yang paling nyebelin yang Petrus bisa dengar. Kalau saya bilang sama saya, why? I'll explain you. Saya jelasin. Petrus was born there. Petrus lahirnya di danau itu. So he knows everything about the lake. Dia tahu anginnya, dia tahu wave-nya, dia tahu segala sesuatunya. Mungkin kalau Petrus sudah duduk di danau ikan-ikan, hey Om Peter, gitu. Itu kan cerita apa tuh namanya, orang Jawa, orang Manado sama orang Papua tuh. Orang Jawa bilang begini, di Jakarta kita lempar pancing 1 jam, 2 jam, walaupun dapat ikan-ikannya kecil-kecil. Kita di Jawa lempar pancing 10 menit kemudian langsung dapat ikan, gitu kan? Manado bilang, karena Jawa, karena mulut besar sekali. Kita waktu di Manado, jangan tunggu sampai 10 menit. Kita gua pasang itu umpan, baru lempar 5 menit, langsung ikan tangkap. Ikan di Manado ini, 1 meter lebih panjang itu. Papua bilang, kakak, kau jangan cuma bicara. Kita di Papua, kita ada di kapal, kita baru pasang umpan, belum kita lempar ikan-ikan solo, balumpa, omong kita dan. Peter knows everything about the lake. I mean, he was born there. Whole his life, dia adanya di danau itu. Tiba-tiba a stranger, seorang yang datang dari Nazaret. Kalau saya pernah tahu atau pernah ke Israel atau pernah lihat kondisinya, Nazaret itu kota kecil, kira-kira 1 jam lah. Kalau jalan mungkin berapa ya? 3 jam kan kalau jalan kaki, ya kan? Di situ borok-borok danau, got aja nggak ada, saudara. Got aja nggak ada.
Cuman ada satu sumur kecil di Nazaret itu. Orang ini baru pertama kali Petrus lihat. Around the lake. Tiba-tiba trying to tell him what to do. Hello? Are you crazy? Don't you know me? I am Peter. All my life is here. Who are you to tell me? Yesus tiba-tiba bilang begini, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Kalau Petrus boleh ngomong, guru, mungkin tentang bikin perahu kau ngerti karena kau tukang kayu. Hello. Tetapi kalau soal angin, I know everything. Makanya dia bilang, guru, sepanjang malam aku tangkap ikan. Ngerti nggak artinya apa? Artinya bukan cuma kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, muter, semua udah. Tiba-tiba Petrus ingat. Sama siapa dia sedang bicara? Lalu dia bilang apa? Karena kau menyuruhnya. Amin. Bisa nggak sih kita ngomong gitu, Tuhan? Hati saya sebetulnya sakit banget loh, saya difitnah gitu. Tapi karena Tuhan suruh saya ngelakuin. Tuhan, saya sebetulnya udah malas pelayanan gitu. Orang tuh kadang-kadang ngomong yang enggak. Tapi karena Tuhan suruh, aku mau melakukannya. Bisa nggak sih kita lebih setia sama perintah Tuhan daripada sama daging kita sendiri? Bisa nggak sih kita lebih setia sama perintah Tuhan daripada janji-janji manusia? Amin. Kalau kita bisa memegang ajaran Tuhan dengan setia, itu yang saya bilang, heaven is in our heart. Amin. Yang keenam, yang terakhir, klik. Saya tuh kalau khotbah paling senang gitu ngomong yang terakhir. Kayaknya puas banget pada yang terakhir, karena muka jemaat juga langsung berubah kan gitu. Yang terakhir, haleluya. Masih normal juga ini pendeta. Kenapa dia nggak ngomong namanya besok malam lagi ya? 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudara yang kasih, malah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah apa? Kasih. Berarti yang keenam yang terakhir, kapan heaven is in our heart? Kapan suasana surga di hati kita? Waktu kita hidup dalam kasih, nggak ada kebencian, nggak ada hitung-hitungannya gitu ya kan? Wah, saya melayani gini, untung saya apa? Wah, nanti kalau begini jadinya, aduh, bisa nggak sih hidup nggak pakai hitung-hitungan? Ya kan? Pendeta, saya tuh berusaha gitu sebagai istri yang baik sama suami saya, tapi suami kasar sama saya. Udah gitu Alkitab ajarin kita harus tunduk. Laki kayak gitu nggak saya tanduk aja udah mujizat. Life is not just only about math. Hidup ini bukan hanya tentang matematika. 2 tambah 2 sama dengan 4, saudara. Tetapi hidup ini soal kasih. Apa yang kita lakukan dengan kasih, kita tahu Tuhan yang memperhitungkan segala sesuatu. Amin. Kasih itu 5 tambah 2 sama dengan 12 bakal. Artinya apa? Apa yang kita lakukan dalam kasih, we can never comprehend. Kita nggak pernah bisa hitung apa yang kita dapat. Apa saja kita lakukan dengan sukacita buat Tuhan. Amen. Kita kagum melihat anugerahnya luar biasa. Ingat, serving God is the best decision ever. Melayani Tuhan adalah keputusan terbaik yang pernah kita bisa buat. Church is the happiest place on earth. Servant of God is the happiest people on earth. Berarti yang pertama yang harus kita tahu, melayani Tuhan adalah keputusan terbaik dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, gereja adalah tempat terindah, terbahagia di muka bumi. Dan pelayan Tuhan adalah orang-orang terbahagia. Bukan berarti kita nggak pernah punya masalah, tapi roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekarang saya mau doa buat saudara. Christ is enough.